adik-adik, selanjutnya adalah materi dari Bapak Deputi SPDI tentang penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia. Nanti disimak baik-baik ya. Saya ingatkan kembali pada akhir dari kegiatan MPLS ini akan bisa link resume untuk setiap materi. Jadi nanti adik-adik harus menyiapkan alat tulis untuk meresume dari setiap materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Deputi SPDI waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin menyapa adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Meskipun dalam masa pandemi, ya semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Blitar. Semoga ini menjadi titik awal untuk kesuksesan kalian semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah David Lee. David Lee itu aja. Itu nama pemberian orang tua saya, cukup singkat. Tapi di SMA 2 saya biasa dipanggil dengan Bapak Davi. Bapak Davi biar lebih mudah. Di SMA Negeri 2 Blitar saya mengampu, saya mengajar untuk materi pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tahun ini insya Allah saya dapat tugas untuk mengajar di kelas 11. Jadi itu perkenalan singkatnya. Hari ini saya dapat kesempatan untuk memberikan sedikit materi di kegiatan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi saya yaitu penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia. Jadi itu nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat dan berbarokah ya. Kita masuk ke materi. Kita mulai dari pengertian pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter pengertiannya ialah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ini adalah pengertian pendidikan karakter. Mungkin bisa kita garis bawahi, di sini ada usaha secara sadar dan terencana. Jadi untuk pendidikan karakter itu tidak bisa dilakukan secara singkat, ujuk-ujuk, tiba-tiba jadi, nggak bisa. Harus itu melewati proses yang panjang, sadar dan terencana. Jadi untuk seorang siswa, seseorang anak itu ketika ingin mendapatkan karakter itu prosesnya panjang, harus melewati proses yang panjang, lama, guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat. Ketika anak
sudah berkarakter, sudah memiliki akhlak yang mulia, tentunya dia akan berguna, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, lingkungan sekitar dan sebagainya. Dalam Islam ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna bagi orang lain. Jadi ayo mulai sekarang kita mencoba, kita berusaha menjadi manusia yang berguna. Sekarang kalian sudah mau masuk SMA kelas 1, coba yang dulunya mungkin belum begitu berguna atau mungkin sumbangsih kalian ke lingkungan sekitar belum ada, mari mulai sekarang. Mungkin mulai dari lingkungan yang terdekat dengan kalian, lingkungan keluarga. Bagaimana kalian bisa menjadi manusia yang berguna untuk keluarga kalian. Mungkin dimulai dengan hal-hal yang simple, mungkin membantu ibu menyapu halaman, mungkin membantu ayah mencuci motor dan lain sebagainya. Ya, kita bantu orang tua kita, orang-orang terdekat kita dengan kemampuan yang kita miliki. Sekecil apapun, mari dibiasakan. Di sekolah mungkin, bagaimana cara kita biar berguna di lingkungan sekolah? Ya, mungkin ketika nanti masuk, mungkin PTM, pembelajaran tatap muka, ya bagaimana cara kita biar kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Di sekolah ada bapak ibu guru, ada teman, ada kakak kelas, ada karyawan TU dan lain sebagainya. Mari dengan apa yang kita miliki, kita berusaha untuk bisa bermanfaat dengan perilaku kita, mungkin dengan ilmu yang kita miliki. Mungkin kita misalkan dalam Islam mungkin kita bisa baca Al-Quran, mungkin bagaimana dengan ilmu yang kita miliki, mari kita bisa mengajarkan kepada teman-teman kita yang belum bisa baca Al-Quran. Mungkin dalam Islam, man dalla ala khairin falahu bihi mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan pada orang lain, maka kita juga akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang kita ajari tadi. Mereka melakukan apa yang kita ajarkan. Ketika mereka melakukan, kita juga akan mendapat pahala dari situ. Itu pendidikan karakter, pengertiannya. Lanjut. Kemudian akhlak. Bagaimana pengertian dari akhlak? Akhlak adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan pemiliknya melakukan sesuatu secara mudah tanpa memaksakan diri, bahkan melakukannya secara otomatis. Jadi akhlak itu sudah ada dalam diri seseorang. Ketika ada sesuatu sudah otomatis keluar tanpa harus difikirkan. Ibarat HP, mungkin handphone yang kalian miliki, ketika ada panggilan telepon, lah secara otomatis kalian menjawab. Nah, akhlak juga seperti itu. Ibaratnya mungkin kalian lapar, ya otomatis makan dan sebagainya. Ketika kalian dihadapkan dengan suatu hal, misalkan suatu ketika kalian ketika PTM terlambat, misalkan PTM terlambat, ditanya oleh bapak ibu guru, kenapa kamu terlambat? Lah di situ otomatis akan keluar bagaimana jawaban kalian. Apakah jujur atau tidak? Misalkan terlambat karena mungkin bangunnya kesiangan,
Ditanya, kenapa kamu terlambat? Jawabannya, bannya bocor, misalkan. Berarti anak tersebut sudah berbohong. Itu jawaban otomatis itu menunjukkan bagaimana akhlak kalian. Apakah akhlak yang baik atau tidak, akhlak mulia atau tidak, akhlak mahmudah atau akhlak majmumah. Itu akhlak. Jadi secara otomatis tanpa harus memikirkan. Ibarat kalian melihat di sekolah mungkin ada teman yang kesulitan, mungkin mungkin butuh bantuan. Lah, bagaimana akhlak kalian? Kalau akhlak yang baik otomatis sudah tanpa pikir panjang langsung membantu teman yang kesulitan. Ada bapak ibu guru kesulitan, mungkin di depan papan tulis banyak tulisan. Bapak ibu guru mungkin mau menghapus papan tulis tersebut, tapi karena kalian punya akhlak yang baik, ya otomatis maju dibantukan untuk menghapus papan tulisnya. Itu akhlak. Kita lanjut. Ini nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai apa saja yang harus kalian miliki dalam pendidikan karakter? Menurut Kemendiknas ada 18 nilai karakter. Kita mulai dari yang pertama. Dari 18 karakter kita mulai dari yang pertama. Yang pertama karakter religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Itu karakter religius, patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kalau siswa-siswi yang beragama Islam, ya bagaimana harus patuh terhadap syariat agama, ada perintah, ada larangan, ya harus dipatuhi, ada larangan harus dijauhi, perintah ya harus dikerjakan. Itu menunjukkan karakter religius. Di sekolah kita di SMA 2 Blitar, untuk membiasakan karakter religius ini di SMA 2 pas masa-masa normal sebelum ada virus COVID-19 ini, SMA 2 membiasakan siswa-siswinya. Yang pertama di SMA 2 ada sholat duhur berjamaah. Itu juga untuk proses pembiasaan biar karakter religius bisa diperoleh, bisa anak-anak bisa mendapat karakter religius itu. Ada sholat duhur berjamaah, kemudian ada sholat Jumat juga di sekolah, ada lagi sholat sunnah, sholat duha dikerjakan setiap hari Jumat. Itu dulu sebelum masa pandemi. Ya kita berdoa saja semoga masa pandemi ini segera berlalu ya, biar kita semua bisa belajar dengan nyaman, tanpa takut dan lain sebagainya. Di antaranya itu, kemudian setiap pembelajaran diawali dengan berdoa, itu juga untuk membiasakan juga. Kemudian ada perayaan hari besar, ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ada Nuzulul Quran. Kemudian biasanya pada waktu Ramadan itu ada pondok Ramadan. Biasanya kita kirim ke pondok pesantren gitu selama 3 hari. Itu juga untuk memunculkan karakter religius. Dan untuk siswa-siswi yang muslim yang ada di SMA 2 Blitar, biasanya juga ada buku ibadah. Jadi ketika sholat itu dicatat
direkap. Satu hari 5 kali sholatnya bagaimana, kemudian sholat sunnahnya bagaimana, dan di akhir bulan nanti itu akan dikumpulkan, akan diminta oleh guru agama. Itu untuk mengontrol bagaimana ibadah siswa-siswi di rumah. Ya, biar juga siswa-siswi biar lebih termotivasi juga dengan adanya itu. Kemudian ada baca Al-Quran juga, ketika baca nanti dicatat yang dibaca surat apa, ayat berapa, dan lain sebagainya. Itu karakter religius. Berikutnya karakter yang kedua ada jujur. Jujur itu adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Atau bisa juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Jujur. Mungkin untuk pembiasaan di SMA Negeri 2 Blitar untuk karakter jujur, bagaimana ketika kalian ada ulangan misalkan hari ini waktunya jadwalnya pendidikan agama Islam, ulangan. Kalian diberi soal di situ. Ketika mengerjakan soal bagaimana? Apakah dikerjakan sendiri atau curang atau tidak jujur? Mengerjakan soal karena ini daring PJJ, selama ini PJJ rawan itu. Jadi ketika di rumah ada soal ulangan yang harusnya dikerjakan tanpa harus melihat buku karena tidak ada yang mengawasi, ya ngerjakan, tapi di sampingnya mungkin ada HP, browsing, ada buku, buka-buka, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan karakter kalian, bagaimana karakter jujur ada pada kalian. Pak, nanti kalau enggak gitu nilainya jelek, Pak. Kalian pilih nilai jelek tapi dengan cara tidak jujur. Pilih nilai jelek tapi dengan jujur, atau pilih nilai bagus tapi tidak jujur. Jelek tapi jujur. Benar seperti itu. Ya. Emang sulit ya, tapi karakter jujur harus dibiasakan. Ingat, di kanan kiri ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kalian kerjakan. Ketika sesuatu itu dihasilkan dari cara yang tidak jujur, ya bagaimana nanti? Coba kalian pikirkan. Nilainya bagus tapi dari hasil mencontek, tanya teman, dan lain sebagainya. Kalian nggak tahu, mungkin satu semester seperti itu, tiba-tiba semester depan PTM, ulangan, diawasi bapak ibu guru. Aduh, gimana ini, mau buka nggak bisa, tanya temen nggak bisa, akhirnya ya udah itu ketahuan nanti. Awalnya nilainya bagus, tinggi, terus karena PTM jadi jatuh karena tidak bisa berbuat curang. Ya mending jujur aja ya. Jujur, insya Allah nanti akan lebih berkah buat kalian. Samping itu, setiap perbuatan pasti nanti akan dipertanggungjawabkan, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan, nanti ada balasannya. Alah ngene titik ya, jangan salah, nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Berikutnya ada karakter toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Ada karakter toleransi yang juga harus kalian miliki. Mungkin di sekolah untuk membiasakan karakter toleransi, ketika
di satu kelas, mungkin di satu sekolah tentunya kalau di SMA biasanya ada bermacam-macam agama, mayoritas Islam, tapi ada juga siswa yang beragama lain, Kristen, Katolik. Ya, kita harus toleransi. Kita nggak boleh memaksakan kehendak. Kamu harus masuk Islam, nggak boleh seperti itu. Mungkin ketika musyawarah beda pendapat, ya kita harus toleransi, nggak boleh memaksakan. Harus gini, nggak boleh. Seperti ketika Rasulullah ketika berada di Madinah, mayoritas penduduknya adalah Islam, tapi juga ada penduduk lain yang beragama selain Islam. Nabi tidak memaksakan kehendak, tapi tetap memberikan kebebasan, tetap toleransi kepada mereka yang selain Islam. Toleransi. Berikutnya ada disiplin. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Tertib, patuh, disiplin. Mungkin untuk pembiasaan di SMA 2 ya kita harus patuh dengan tata tertib sekolah. Mungkin aturan pemakaian seragam kalau pramuka harus ada hasduk dan lain sebagainya. Datang tepat waktu. Kalian mungkin harus, misalkan jadwalnya jam 7:30 sudah mulai pembelajaran, berarti kalian harus datang sebelum jam 7:30. Mungkin ditargetkan jam 7:10 sudah datang di sekolah, ya biar nanti tidak terburu-buru, tidak seperti itu. Disiplin. Berikutnya ada kerja keras. Ada karakter kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh berjuang hingga titik darah penghabisan dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kalian harus punya karakter kerja keras. Dikasih tugas harus dikumpulkan jam sekian. Ya, harus kerja keras. Halah, nanti ya, Cek. Misalnya ngantuk, capek, dan lain sebagainya. Harus kerja keras, jadwalnya tanggal sekian, jam sekian, kalau bisa sebelum itu harus diselesaikan. Mungkin punya tanggungan, biasanya tugasnya menumpuk, di awal santai-santai, akhirnya tugasnya menumpuk. Ya harus kerja keras, diselesaikan. Tugas yang harus selesai harus diselesaikan tepat waktu. Kerja keras. Kemudian ada kreatif. Karakter kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kreatif. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Wah. Misalkan apa ya, daring. Kalian HP-nya kan harus connect wifi, connect internet. Wah, waktunya jam pelajaran ternyata ada trouble, mungkin paketannya habis, listriknya mati, dan lain sebagainya. Ya, kreatif bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin ya, dan lain sebagainya. Mungkin menghias kelas. Biasanya kalau pas PTM itu biasanya ada lomba kelas, menghias kelas. Kelas harus ada pojok baca, ada mading, ada seperti tulisan hemat listrik dan lain sebagainya. Kreatif, bagaimana kalian buat itu semua sekreatif mungkin, beda dari yang lain. Nggak nyontoh kelas sebelah, kelas sebelah gini, diterok nih, itu namanya nggak kreatif. Karakter kreatif. Berikutnya ada mandiri. Karakter yang nomor 7, mandiri. Pengertiannya sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri itu juga harus kalian miliki. Jangan terbiasa bergantung pada orang lain, bergantung pada teman.
wah kayak pinter tak konco ae soalnya apa-apa ben penak dan lain sebagainya. Nah, itu namanya bergantung. Kalian harus bisa mandiri. Ada tugas yang harusnya dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri sebisanya. Tanya boleh tapi ya sewajarnya, nggak terus tinggal nyontoh, tinggal niru, jiplak, jangan. Harus mandiri. Sudah SMA ya mandiri, berangkat ke sekolah ya kalau bisa sendiri. Oh nggak berani gini-gini, jangan, harus mandiri. Mau bayar apa misalkan, mungkin ada tugas selesai mengumpulkan ke guru, oh saya nggak berani, ini tolong dikumpulkan, jangan, harus mandiri, harus berani. Itu mandiri. Berikutnya ada demokratis. Karakter demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis, mungkin ketika ada pemilihan pengurus kelas, pilih ketua kelas, bendahara, sekretaris, ya ikut, jangan diem aja. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Rasa ingin tahu, mungkin Bapak Ibu guru menjelaskan materi, mungkin ada yang belum dipahami, ya tanya sampai kalian paham. Menjelaskan gini, kalian belum paham, diem aja, takoni kancane, tadi gimana? Gedek, mbuh piye kemang. Jangan. Kalau mungkin nggak berani tanya pada Bapak Ibu guru, tanya kepada teman yang lain, gimana tadi? Ya, sampai kalian tahu, sampai kalian paham materi yang disampaikan. Nah, saya ingin tahu, mungkin ada informasi sampai kepada kalian. Ya, cari tahu informasi itu benar atau tidak. Hoax nanti jangan-jangan, ya harus dicari tahu kebenarannya. Berikutnya ada karakter semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Karakter semangat kebangsaan. Berikutnya ada cinta tanah air, sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti upacara bendera, nanti mungkin pas sudah normal, bangga dengan produk dalam negeri, tidak merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Karakter-karakter yang harus kalian miliki. Kemudian karakter berikutnya yang nomor 12 ada menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Jadi misalkan teman kita punya hasil karya, kita harus yang menghargai, meskipun mungkin hasilnya jelek. Kok jelek sekali punya kamu, malah dinyek-nyek. Jangan, kita tetap harus menghargai. Misalkan ada hasil karya teman dipajang di kelas gitu, ya kita harus merawatnya, jangan dirusak. Mungkin ada lukisan bagus dicoret-coret, itu namanya nggak menghargai. Menghargai prestasi. Mungkin ada teman yang membantu kita kesulitan, kemudian ada teman datang membantu, ya kita hargai bantuan mereka, ya minimal mengucapkan terima kasih, makasih ya sudah membantu, dan seterusnya. Lanjut karakter berikutnya. Karakter 13, bersahabat komunikatif, yaitu senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan
terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun, sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik, bersahabat, komunikatif. Kita tidak menjadi seorang pengganggu. Kehadiran kita itu bukan merupakan gangguan bagi orang lain. Lanjut, cinta damai, sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Ketika ada suatu masalah, ya kita pilih untuk damai, tidak untuk berkelahi, mungkin cekcok mulut dan lain sebagainya. Lebih cinta damai. Karena ketika orang bertengkar, nanti sama-sama akan dirugikan. Mending kita damai aja. 15. Gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Gemar membaca. Kalau di SMA 2 itu ada gerakan literasi, gerakan membaca. Dulu sebelum masa pandemi, ada 15 menit sebelum pembelajaran itu ada literasi. Jadi semua siswa membawa buku bacaan. Jadi dibaca sebelum pembelajaran dimulai. Setiap hari Jumat ada literasi Al-Quran bagi yang muslim. Jadi membaca Al-Quran 15 menit. Literasi juga harus kalian miliki karakter untuk gemar membaca. Berikutnya, peduli lingkungan. Karakter yang ke-16. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Mencegah kerusakan. Ada tanaman yang sudah bagus, jangan dirusak, dipitili godongnya, dicekleki, jangan. Kalau sudah rusak misalkan, ya kita harus perbaiki. Di SMA 2, SMA Adiwiyata Mandiri, biasanya di kelas-kelas itu ada pokja, ada kelompok kerja, ada pokja mungkin tanaman hias, pokja biopori, dan masih banyak lagi. Jadi kelas itu bertanggung jawab pada pokja yang sudah dibagi itu. Seperti itu Adiwiyata Mandiri, biar lingkungan SMA 2 bisa bersih, asri, nyaman. Peduli lingkungan. Meskipun tidak di sekolah, di rumah juga seperti itu. Jangan suka merusak lingkungan. Berikutnya 17. Peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial, selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain. Ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu, jangan diam aja. Mungkin pulang sekolah melihat temennya mungkin motornya banyak bocor, kita bantu. Roh kancane bane bocor mek diguyut tok. Glayeri wer disawang tok, guyu ngenyek malan. Kita bantu. Bagaimana kalau posisi kita berada di posisi teman kita yang banyak bocor itu? Ada bane bocor, roh kancane dhewe mek ngono tok, sakit hati. Ya, untuk karakter berikutnya, nilai karakter berikutnya ada karakter peduli sosial. Nomor 17. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan, tentu dalam hal ini bantuan yang positif, bantuan yang baik, perbuatan yang baik, kita harus membantu. Di lingkungan sekitar kita, di lingkungan keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik, ketika mereka membutuhkan bantuan, kita harus bantu. Di sekolah, teman, guru, dan lain sebagainya, mereka membutuhkan bantuan, kita juga harus
bantu. Jangan jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, nggak tanggap dengan lingkungan sekitarnya ada yang membutuhkan bantuan cuma diem aja, surusane kono bene. Jangan seperti itu. Kita harus jadi orang yang peduli. Karakter yang nomor selanjutnya, nomor 18, tanggung jawab. Nilai karakter yang terakhir, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban yang harus kita laksanakan harus dikerjakan. Sebagai siswa kewajibannya apa? Kewajibannya belajar, ya harus belajar, bentuk tanggung jawabnya. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ada syariat yang harus kita jalankan, harus kita kerjakan, ya bentuk tanggung jawabnya ya kita kerjakan semua itu. Kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi itu tadi adalah nilai-nilai pendidikan karakter menurut Kemendiknas. Ada 18 nilai karakter. Sekarang bagaimana tahapan untuk pembentukan karakter? Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, karakter itu nggak bisa dibentuk secara singkat, harus mengalami proses yang lama, dibiasakan. Tahapannya bagaimana? Dimulai dari pengenalan dulu. Pengenalan, nilai karakternya bagaimana, dikenalkan dulu, tahu, kemudian dipahami. Bagaimana toh nilai karakter ini dipahami? Setelah dipahami baru diterapkan. Jangan berhenti sampai pemahaman aja. Sudah tahu, paham, tapi tidak diamalkan. Jadi pepatah Arab, ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Ilmu bilang amalin kasyajari bila samarin. Jadi kalau kita punya ilmu, kita paham akan sesuatu, ya harus dikerjakan, harus diamalkan. Setelah diterapkan, kemudian jadikan itu kebiasaan, pembiasaan. Dari karakter-karakter yang di awal tadi dibiasakan. Kalau hanya mungkin jujur hanya sekali saja, ya nggak bisa jadi karakter kalian, ya harus dibiasakan. Jujur terus, setiap ada sesuatu harus jujur. Nanti lama kelamaan itu nanti akan menjadi karakter kalian. Kalian menjadi siswa yang berkarakter atau siswa yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apa yang kalian pahami jangan hanya sekedar pemahaman saja, tapi kalau bisa dilanjutkan, diamalkan. Setelah diamalkan, jadikan itu kebiasaan kalian biar kalian bisa menjadi siswa yang berkarakter atau berakhlak mulia. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak tadi. Jadi adik-adik bagaimana? Sudah siap belum menerapkan karakter yang sudah disampaikan oleh Pak tadi? Jadi adik-adik sudah menyampaikan ada 18 karakter yang minimal